Ternyata Bung Towel itu tidak pernah main bola, saudara-saudara. Dia itu hanya sebagai jurnalis sepak bola, olahraga begitu. Jadi murni hanya mengamati, tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah gapruan, tidak pernah giring bola, apalagi ngegulkan bola di level-level apa namanya liga-liga profesional, tidak pernah. Jadi dia murni hanya nonton, hanya mengamati. Dan itu menurut saya adalah pengamat yang belum paripurna ya, karena dia tidak pernah bersentuhan langsung dengan liga-liga profesional yang dia ikuti. Ini yang ternyata apa ya, sangat disayangkan juga ya, orang nggak pernah main bola, nggak pernah ikut liga, hanya mengamati tapi merasa paling benar. Ini yang kadang-kadang kita kurang bisa nerima argumen-argumen yang disampaikan Towel itu ya. Dia hanya jurnalis, dia hanya wartawan olahraga, kemudian mengamati jadi komentator begitu. Jadi tidak pernah terjun langsung. Ibaratnya orang strategi perang, dia itu nggak pernah ikut perang. Bayangkan ya, terus komentarnya sok paling tahu. Itu yang kadang-kadang apa ya, menyakitkan dia. Beda dengan orang yang pernah berjuang di lapangan, betapa sulitnya, yang mana untuk menerapkan teori tidak semudah yang disampaikan pelatih itu. Saya yakin komentarnya tidak akan sesinis itu, karena dia tahu, dia pernah merasakan. Nah ini saudara-saudara, Towel ini nggak pernah ikut Liga 1, Liga 2, Liga paling Tarkam, nggak tahu dia pernah apa enggak ya. Tapi dalam saya lihat di profilnya, dia biodatanya, di ini, dia nggak punya riwayat itu. Dia itu hanya kuliah di jurusan apa namanya, komunikasi, jurnalistik, kemudian jadi bekerja di media sebagai apa namanya, peliput olahraga termasuk sepak bola, kemudian jadi pengamat itu. Tapi ya dia pernah dipercaya PSSI kayak orang kayak gitu ya. Yang pantesan ya Indonesia itu nggak pernah menang karena pengurus PSSI-nya barangkali juga bukan mantan pemain bola. Pengamatnya apalagi ngedabrus, nggak pernah nyepak bola, nggak pernah giring bola, nggak pernah jadi ini harus begini pret. Itulah yang sangat menyakitkan ya. Kalau kita usahakan lah ya, kita ini menjadi pengamat itu pernah kita melakukan, kita jadi motivator pengusaha, seminar di mana-mana. Kalau bisa kita juga sudah pernah menjadi pengusaha, baik yang sukses maupun yang gagal. Kalau gagal itu kenapa, sukses kenapa, itu baru mix gitu ya. Ya, tolong nanti kalau ada seminar-seminar sukses berwirausaha, cek dulu itu dia sukses apa enggak wirausahanya. Di Malang itu pernah ada seorang motivator pengusaha, tapi dia selalu gagal dalam berwirausaha, akhirnya nggak laku, jadi bulian ya. Nah itu Towel kira-kira seperti itu, dia hanya pinter ngomong tapi tidak pernah praktek langsung sebagai pemain sepak bola profesional. Saya kalau barangkali yang ngomong itu adalah Bambang Pamungkas atau siapa, legenda-legenda Indonesia, harusnya begini ya, mungkin masih bisa nerima ya. Dan mungkin Bambang Pamungkas pun kalau ngomong nggak akan sekeras Towel ya. Jadi ini sangat menyakitkan, kadang-kadang orang nggak pernah membela timnas, nggak pernah kontribusi di lapangan, nggak pernah ini mengajak orang untuk menghargai komentator, sementara dia sendiri kalau ngomong menyakitkan, mengajak orang lain untuk bisa dewasa, sementara dia sendiri ngomongnya juga kadang-kadang tidak ahli komunikasi, tetapi gagal berkomunikasi. Saya malah apa ya, menurut saya tokoh-tokoh ahli komunikasi yang sukses itu bisa jadi bukan alumni komunikasi. Contohnya Deddy Corbuzier, itu dia bisa mengkomunikasikan semua kepentingan dengan gaya yang sangat enak dilihat, tidak menyakiti, tidak apa sinis, tidak apa, tapi dia bisa menyampaikan maksud yang dalam itu dengan cara-cara yang orang lain tidak marah. Itu namanya ahli komunikasi yang bagus. Bukan dia baru ngomong orang sudah jengah, itu menurut saya ya gagal ya, kurang tinggi lah ilmunya, begitu. Jadi kalau orang bilang teorinya Sun Tzu, itu orang Cina itu, kalau kamu ingin menghajar lawanmu maka istilahnya jangan berlagak jago di depan lawanmu, begitu ya. Jadi silahkan pelajari teori-teori Sun Tzu, filsafatnya Sun Tzu, yang mungkin sekarang juga sedang dipraktekkan oleh Cina melawan Amerika. Bagaimana Sun Tzu itu melawannya dengan tidak nampak, bisa jadi seperti itu. Contoh yang nyata, ketika orang Amerika boikot Cina, maka orang Cina produksi kaos boikot Cina tapi made in China.
Kemudian orang Amerika bikin tagline America Great Again, orang Cina bikin produk kaos Let's America Great Again, kaosnya made in China, yang jualan tetap orang Cina. Betapa hebatnya Cina itu ya. Makanya tidak salah kalau ada kata-kata Arab atau hadis ya, atau kata-kata mutia Arab, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, karena Cina itu sudah kayak nggak ada lawan cerdasnya ya. Ya itu saudara-saudara, coba mari kita lihat diskusi yang melibatkan Bung Towel di video ini. Mau supporter belajar dewasa, gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga dan medsos tadi. Dari komentar-komentar seperti Bung Towel juga. Iya, iya. Okay. Salah satu pendewasaan. Maksudnya gimana? Komentar ayam goreng atau apa? Ya, kita nggak tahu. Macam-macam, ada ayam. Oh, dijelasin. Bung Towel ini menarik kalau kita ngomongin bolanya. Kita nggak ngomongin politik bola ya, kita ngomongin bolanya nih. Tadi Bung Towel bilang pelatih sebelumnya terlalu negatif mainnya, terlalu bertahan. Padahal kalau kita lihat secara komposisi pemain, skuadnya. Enggak, jawab dulu nih. Peluang menangnya gimana? Peluang menangnya ada. Besar. Ada. Kalau besar atau enggak, kan kita bukan dukun. Kita nggak bisa bilang untuk akan menang atau enggak. Kan tahu pemain Australia seperti apa, pemain Indonesia seperti apa. Nah, gini aja deh. Kita lihat, kita betul punya pemain yang main di Eropa. Mainnya di klub apa? Di liga apa? Kecuali Jay Izes, starternya Venezia di Serie A. Ada nggak sih yang main di top level di Eropa? Kan nggak ada kalau kita mau jujur sebenarnya. Kecuali nanti Jairo. Kecuali kalau Jairo Redeval main. Kan masuk dua lagi nanti kan? Gitu. Iya, iya. Oke. Gini, saya lebih tertarik sebenarnya gini. Kalau kita bilang yang kemarin terlalu negatif, kita harus lebih proaktif, lebih menyerang. Lawan siapa kita harus mendominasi bola? Lawan Jepang nggak mungkin. Kita kemarin kalah 4-0, udah kelihatan beda kelas di situ. Ini langganan Piala Dunia, bos. Ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol di Piala Dunia sebelumnya, gitu. Lawan siapa? Mungkin lawan Cina sama Bahrain bisa lah. Tapi lawan Australia, lawan Arab. Kita kan tahu ya menonton bola ya. Tim yang lebih defensif adalah tim yang menganggap dirinya secara kualitas itu di bawah dari tim lawannya. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin, nah saya senang nih kalau udah ngomongin bolanya, nggak ngomongin politiknya nih ya. Kalau filosofi total football Rinus Michels, ya Johan Cruyff dan turunannya, filosofinya kan adalah semakin lama megang bola, semakin banyak peluang untuk bikin gol. Ya, tapi ada antitesisnya. Ini school of thought-nya Jose Mourinho. Semakin banyak megang bola, semakin besar peluang bikin kesalahan, sehingga lawan bisa bikin gol. Ini dua filosofi bola yang berbeda. Nah ini sebenarnya menarik untuk kita kaji. Kita semua pengen Kluivert menang, nggak ada. Mau suka atau enggak, mau fans Sintayong atau enggak, semua pengen lihat timnas Indonesia menang. Cara menangnya gimana? Ya. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa megang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Atau nanti ketika kita lawan Bahrain di match berikutnya, atau ketika kita away lawan Jepang misalnya, apakah kita bisa gitu main offensive football? Itu bunuh diri namanya, gitu. Jadi saya mau bawa diskusi kita ini adalah kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang, gitu. Yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah. Sorry Bang Doel, nggak pernah. Terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu, tendangan kungfu nendang dada orang. Kluivert udah nggak main Bang, udah nggak main, gitu. Oke. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti? 20 Maret 2025 di Australia. Itulah yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngeset ekspektasinya para supporter, gitu. Kalau kita pengen lihat main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis, gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang, dan sepak bola itu kan simple sebenarnya. Ya, kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol, yang menang udah gitu aja. Gitu. Nah, kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Gitu. Bisa menang nggak? Bisa menang. Dengan cara apa? Inilah yang kita diskusiin. Kita mau main pragmatis football, biar lawan megang bola, counter attack, gol. Okay. Nah pertanyaannya, itu kan strategi pelatih sebelumnya. Ya kan? Apakah akan dipakai lagi? Masih pertanyaan. Itu pertanyaannya sekarang. Oke, baik. Ya tambahin boleh? Gini. Insight. Tactical. Ngomongin sepak bolanya. Jadi misalnya waktu lawan China kita punya peluang menang. Tapi pernah nggak ada diskursusnya ngomong bola? Kan nggak pernah. Era kemarin. Karena ya itu ada penguasaan terhadap media sosial.
Contoh, Penguasaan terhadap media sosial, Yes. bukan lapangan. yes, ada tim lah, nggak kosong-kosong amat, nggak polos-polos amat. Lawan China itu kita punya peluang untuk bisa lebih dominan. Tapi ketika main dominan, apakah secara kualitas permainan sepak bola kelihatan? Saya mau kasih lihat statistik. Progressive passing Indonesia lawan China itu 6. Progressive passing, passing yang mengarah ke depan. Itu 6. China 24. Yang secara permainan dia ditekan oleh kita kan? Sentuhan bola Indonesia di area penalti lawan itu 5. China 12. Itu taktikal. Pelatih striker udah datang belum? Sudah. Yang lebih miris kalau kita bicara kemarin di AFF kalau bicara pelatih striker. 4 gol bola mati. Lemparan ke dalam 3, sepak pojok 1. Lemparan ke dalam 3, mohon maaf, mantunya Bang Andre. Maksudnya, ketika taktikal itu perubahan mentok ya ujung-ujungnya butuh mantunya Bang Andre untuk lempar ke dalam itu. Sekarang besok. Ya, 20 Maret sama 25 lawan Bahrain. Target kan jelas 4 poin. Patrick Kluivert tahu beban, tahu ekspektasi itu nggak tahu. Dia beresiko, dia menanggung sebuah konsekuensi, pasti tahu. Tapi saya lihat itu tadi, yang seperti teman-teman supporter bilang, kalau momentumnya ada, ambillah kalau mungkin kan. Maka ini adalah dalam proses sedang mengambil momentum nih, secara strategi. Maka at all cost akan diambil. Apa indikasi yang saya ambil? Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti bilangnya apakah? Apakah kalian masih percaya proyek ini? Proyek ini, itu Piala Dunia bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga Dan medsos terpengaruh tadi. dari komentar-komentar seperti Bung Toel juga. Iya, iya. Salah satu pendewasaan. Maksudnya gimana? Komentar ayam goreng atau apa? Kita nggak tahu. Macam-macam ada ayam. Mau dijelasin, Gimana? Oke, saudara-saudara, saya kira itu lalu bagaimana kita menyikapi komentarnya Toel. Kalau saya sarankan mungkin saya ke depan sudah tidak kita menyiapkan mental, kita tidak usah terlalu percaya dengan Toel. Kalau perlu kita jangan marah, tapi tidak perlu kita sikapi, biarlah dia ngomong apa saja dan kita tetap mendoakan dan mendukung timnas supaya menang. Kalau Toel tidak mengapresiasi timnas U17 dianggap itu tidak mengesankan, kita kita harus mendukung dan kita support bahwa apa yang dilakukan oleh para punggawa timnas 17 itu adalah perjuangan yang sangat berharga bagi kita. Kita tetap dukung dan kita jangan terbawa narasi-narasi yang dibawakan Toel. Karena bagi kita sepak bola itu teori apapun boleh diomongkan asalkan menang ya. Apakah kita bertahan terus counter attack kemudian musuh nyerang terus kita bertahan, nggak apa-apa, yang penting nanti endingnya menang. Nah, saya kira itu nggak ada di komentar di diskusi yang tadi itu ada yang kata-kata yang menarik, nggak ada Piala Dunia itu klub sepak bola permainan terindah itu nggak ada, permainan tercantik nggak ada, yang ada adalah siapa yang golkan itu akan dapat kemenangan. Itu saya kira itu yang perlu ditekankan, bahwa orang Indonesia itu sebenarnya sudah cerdik sejak lama. Dulu ketika Majapahit berdiri itu orang-orang Jawa, orang-orangnya Raden Wijaya itu mempolitisi atau menggunakan taktik memanfaatkan kekuatan dari tentara Mongol Cina. Singosari sudah runtuh, tentara Mongol Cina datang, dikatakan itu loh Singosari, padahal yang ditunjukkan itu musuhnya Singosari yang telah meruntuhkan Singosari, dan yang menunjukkannya adalah keturunannya Singosari yaitu Raden Wijaya. Apa yang terjadi? Karena orang Mongol, orang Cina itu tidak tahu medan, dia serang Kediri bersama dengan Raden Wijaya. Begitu Kediri runtuh, Kediri yang meruntuhkan Singosari tadi,
Apa yang dilakukan? Taktik dijalankan, taktik perang dijalankan. Dikasih minum-minuman, mabuk-mabuklah orang-orang Cina itu, lalu diserang oleh tentaranya Raden Wijaya. Mereka kocar-kacir pulang. Tentara Tartar itu pulang dan berdirilah kerajaan Majapahit. Nah, begitu juga dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya kita kalau perang dengan senjata, kita kalah dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Jepang. Tapi apa yang terjadi saat itu? Ketika Jepang menguasai Indonesia, Amerika ngebom Jepang sehingga Jepang nyerah kepada Indonesia. Saat itulah Indonesia kosong, langsung merdeka. Ya, itu sebenarnya kalau misalnya Belanda langsung nyerang lagi mungkin bisa ya. Tapi Indonesia sudah terlanjur memerdekakan diri. Itulah kadang-kadang kemenangan itu datang dari sebuah keadaan yang tidak diduga-duga. Tapi ya, saya yakin Tuhan itu sudah melihat bagaimana perjuangan keras bangsa Indonesia untuk menang. Semua dari jalan. Oh begini. Begitu Jepang dibom, nyerah, Indonesia waktu itu dalam kekuasaan Jepang, dalam waktu yang cepat, para pemuda mendesak Soekarno, ayo ini merdeka, waktunya merdeka, Pak Karno. Soekarno sempat bimbang, akhirnya dilarikan ke Rengas Dengklok dan dipaksa untuk menyatakan kemerdekaan. Itulah cerdasnya para pejuang-pejuang Indonesia ya. Dan ini kembali ke bola ya begitu. Yang penting nggak apapun diserang atau apapun pasti ada peluang kalau terus berusaha. Meskipun kelihatannya diserang terus, kalau bisa counter attack dengan baik, gol, ya kita yang tetap menang. Meskipun permainannya kalah, misalnya 70-30, tapi kalau kita ngegolkan ya tetap menang. Oke, timnas semoga menang terus dan semoga juara dan bisa melaju menjadi level yang lebih tinggi lagi. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.